Ya, maraknya kasus kekerasan, penganiayaan, atau pembunuhan pada anak-anak membuat kita semua merasa miris. Bagaimana tidak, anak-anak yang masih polos, lugu, dan tidak berdosa ini harus menjadi korban kejahatan yang mengerikan. Berikut beberapa kasus penganiayaan dan pelecehan, serta pembunuhan dengan anak-anak yang menjadi korbannya. Kasus penganiayaan, pencabulan, penjualan, penculikan hingga pembunuhan pada anak-anak kian marak belakangan ini. Belum lama ini terjadi pembunuhan bocah perempuan yang jasadnya dibuang ke dalam tandon air di Bandung. Pelakunya tak lain adalah Hamid Arifin, ayah tiri korban yang semestinya bisa menyayangi korban berumur 5 tahun ini. Karena terpengaruh minuman keras, tersangka menjadi gelap mata dan emosi dengan perkataan korban yang dinilai tidak pantas. Kasus pembunuhan anak juga terjadi di Jakarta Timur. Pelakunya juga orang terdekat korban, yaitu Cece Suhendi, ayah tirinya. Pelaku tega membunuh Abdullah 2 tahun dan membuang jasadnya ke kolong jembatan Kali Cakung hanya karena kesal istrinya jarang pulang ke rumah. Sang anak pun kembali menjadi pelampiasan kemarahan ayahnya. Kasus pernikahan dini yang melibatkan pria 44 tahun dengan gadis 12 tahun terjadi di Pindrang, Sulawesi Selatan. Namun bedanya pernikahan itu digelar untuk menutupi aib atas kasus pencabulan yang dilakukan ayah tiri pengantin perempuan. Lagi-lagi, anak menjadi korban pencabulan orang paling dekatnya. Kini sang ayah telah dijadikan tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Setelah sempat buron, pelaku penculikan 8 bocah di Depok, Jawa Barat berhasil dibekuk polisi. Pelaku mengaku menculik anak-anak tersebut lantaran ingin menguasai harta benda berupa telepon genggam milik korban. Selain itu, tersangka juga mengakui telah melakukan pelecehan terhadap 2 orang korban perempuan. Seorang wanita muda asal kota Parepare, Sulawesi Selatan diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Parepare setelah terbukti melakukan perdagangan anak di bawah umur. Aksi pelaku terbongkar setelah orang tua korban melaporkan kehilangan anaknya selama beberapa pekan. Korban penculikan justru dijual untuk melayani nafsu lelaki hidung belang. Kasus kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan adalah kejahatan di luar nalar, apalagi korbannya adalah anak-anak. Miris rasanya melihat anak kecil yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban kebiadaban dan kekejaman orang-orang yang tak berperi kemanusiaan. Komnas Perlindungan Anak menganggap ini persoalan anak yang serius, apalagi sekarang ini perkembangan kasus-kasus kejahatan seksual itu secara nasional itu menghadapi virus corona atau COVID-19 itu justru meningkat 52 sampai 50% didominasi oleh kejahatan seksual. Ini sangat berbahaya karena anak pada saat ini masih sedang berada di rumah dan stay at home. Di hari anak ini, kita sebagai orang tua hendaknya harus lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga buah hati kita. Bagaimanapun, anak adalah masa depan bangsa Indonesia. Jika keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan anak dapat kita jaga, maka yakinlah masa depan Indonesia lebih maju dan sukses. Tim Liputan iNews melaporkan.